Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di materi sosiologi kelas 12. Materi yang akan kita bahas kali ini teori perubahan sosial budaya. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami oleh setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial yang terjadi secara bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat telah tercapainya perubahan terakhir, maka tidak akan terjadi perubahan lagi. Teori evolusi ini dibagi 3 jenis. Yang pertama, Unilinear Theories of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perubahan yang dialami manusia melalui tahapan-tahapan tertentu yang linear, lurus dari yang sederhana menuju tahapan kompleks hingga sempurna. Contohnya, masyarakat primitif berubah menjadi masyarakat industri atau modern. Jenis yang kedua yaitu Universal Theories of Evolution, menyatakan bahwa perubahan adalah masyarakat merupakan perkembangan yang tak perlu melalui tahapan tertentu yang sifatnya tetap. Contoh, masyarakat agrikultural yang berubah menjadi masyarakat merkantilisme. Dan jenis yang ketiga yaitu Multilinear Theories of Evolution. Perubahan ditekankan hanya pada penelitian atas tahap-tahap perkembangan tertentu saja. Contoh, penelitian terhadap perubahan mata pencaharian yang ada pada masyarakat yang awalnya berburu menuju ke sistem pertanian. Teori yang selanjutnya, teori siklus. Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna. Perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya, sehingga tergambar sebuah siklus. Selanjutnya, teori fungsional menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan digunakan. Yang terakhir, teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Bentuk perubahan sosial. Perubahan bentuk struktur sosial. Pada struktur sosial terlihat bentuk perubahan-perubahan pada jaringan hubungan antar individu dalam masyarakat berupa hubungan jalinan sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku individu, kelompok sosial dan budayawan, serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya. Yang kedua, perubahan bentuk organisasi sosial. Pada organisasi sosial terlihat bentuk perubahannya pada wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas dengan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha-usaha mencapai tujuan tertentu yang umum, berhubungan dengan aspek kesejahteraan dan keamanan para anggota organisasi sosial tersebut. Selanjutnya, stratifikasi sosial. Perubahannya ada perubahan cepat, revolusi, dan perubahan lambat, evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang cukup lama tanpa kemauan tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Revolusi adalah perubahan secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan itu mengenai unsur kehidupan yang berlangsung relatif cepat. Perubahan revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan, namun sering diawali dengan ketegangan atau konflik sosial yang sulit dihindari, bahkan tidak terkendali sehingga menjadi suatu tindakan revolusi.
Selanjutnya, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan, seperti revolusi sosial dalam masyarakat. Perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. Perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Sebagai contoh, perubahan mode pakaian tidak akan memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat karena tidak ada perubahan kelembagaan masyarakat. Perubahan yang besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri karena proses industrialisasi yang semakin marak dan pesat. Gambar ini contoh akibat perubahan sosial. Dulu masyarakat membajak sawah dengan menggunakan kerbau, sekarang membajak dengan menggunakan traktor. Dulu menggunakan mesin tik, sekarang sudah menggunakan laptop. Selanjutnya, dampak perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada dampak positif. Hal ini terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Beberapa dampak positif yang timbul akibat perubahan sosial di masyarakat, contohnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya lapangan pekerjaan, terciptanya tenaga profesional, dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja. Dampak negatif, contohnya pergolakan daerah, adalah suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita. Sebuah pergolakan terjadi diantaranya disebabkan oleh perbedaan ideologi antar golongan dalam masyarakat, adanya pertentangan sosial yang berkepanjangan, tindakan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa, dan adanya tokoh sebagai pendorong dan simbol pergerakan. Dampak negatif selanjutnya, aksi protes adalah suatu tuntutan individual atau kelompok yang dilakukan dengan lisan atau tulisan untuk memperjuangkan kepentingan atau objek tindakan. Sebab-sebab protes antara lain adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan, rasa tidak puas atau kecewa atas suatu putusan, munculnya pihak yang berprasangka. Akibat aksi protes tersebut adalah terhambatnya kerjasama dalam aktivitas bersama, menimbulkan bibit konflik, timbulnya kelompok primordial. Kriminalitas atau kejahatan disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial seperti halnya dengan kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku lain. Sebab-sebab kriminalitas adalah pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kekayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak. Seandainya dilakukan oleh orang dewasa, dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Tanda-tanda kenakalan anak antara lain membalos, siswa bandel, kasar, dan sukar diatur, membaca buku untuk dewasa, gambar dan film porno, melakukan kebut-kebutan di jalan, memakai obat-obatan terlarang, minum minuman keras. Contoh akibat negatif yang lain seperti demonstrasi adalah suatu gerakan massal yang bersifat langsung terbuka yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan tindakan dalam memperjuangkan suatu kepentingan atau tuntutan. Sebab-sebab demonstrasi seperti penyimpangan dalam sistem, terjadinya perubahan dalam sistem yang inkonstitusional, tidak berfungsinya sistem yang dipilih,
Adapun akibat dari sebuah demonstrasi antara lain mengganggu stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, mendorong timbulnya tindak kejahatan politik dan ekonomi, menghambat pembangunan dan modernisasi. Perubahan sosial sebagai akibat globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia ke dalam satu kesatuan sistem atau kaidah yang sama. Globalisasi lahir dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya transportasi dan komunikasi. Perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif berupa terciptanya masyarakat yang dinamis untuk mencapai keadaan yang adil, maju, dan sejahtera. Sebaliknya, dampak negatif adalah munculnya berbagai masalah sosial, diantaranya kriminalitas, kesenjangan sosial, dan konflik sosial. Dampak globalisasi adalah kemudahan-kemudahan yang ada di berbagai bidang, misalnya teknologi informasi. Arus informasi yang demikian deras telah mengikis nilai tradisi, moral bangsa, dan agama yang selama ini kita junjung tinggi, yang pada akhirnya dapat membuat kita kehilangan jati diri. Terima kasih, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan kalian komen ya, untuk Ibu bisa mengetahui siapa yang udah melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.